Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devan di channel saya sendiri. Kalau sebelumnya kita ada di episode ke-0 yakni pentingnya Microsoft Excel. Kalau sekarang kita ke episode ke-1, episode berikutnya dari sebelumnya, yakni tampilan antarmuka awal dari Microsoft Excel. Pada aplikasi Microsoft Excel yang saya gunakan kali ini adalah versi yang tahun 2021. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah pengenalan tampilan antarmuka awal dari Microsoft Excel 2021, definisi masing-masing bagian seperti apa sih scroll bar, apa sih rows, apa sih column, apa sih cell, apa sih range, dan sebagainya. Kemudian kegunaan menu dan comment button. Mari kita langsung membuka aplikasinya. Nah, teman-teman, kita sudah berada di tampilan antarmuka awal aplikasi Microsoft Excel. Di sini saya menggunakannya yang versi 2021 ya. Jikalau pada tampilan antarmuka teman-teman ada yang berbeda, itu wajar ya, karena boleh jadi karena perbedaan versi saja. Yakni ada yang 2016, 2020, 2019, 2021 seperti saya, atau bahkan versi yang 365. Tetapi sebagian besar secara fungsi itu sama-sama saja ya, identik. Ya 99% mirip lah ya. Nah, kita akan mulai pembahasan dari antarmuka pada menu bagian sisi kiri. Nah, pada bagian ini ada menu Home, New, dan Open. Nah, pada menu Home itu isinya seperti ini teman-teman. Ada blank workbook. Blank workbook itu kertas kosong yang bisa kita buat semuanya itu dari nol, menulis dari nol, mengedit dari nol. Dan di sini ada juga pertama tutorial-tutorial bawaan yang sederhana dari pihak Microsoft sendiri. Kemudian jika kita klik more templates, nah ini sekaligus kita berpindah ke menu new ya teman-teman. Nah, pada menu more templates ini kita bisa melihat ada banyak sekali pilihan template yang bisa kita gunakan agar kita tidak perlu susah payah menulis dari nol. Seperti ini bisa ada kalender foto musiman, ada anggaran bulanan pribadi, kalender akademik, laporan kehadiran mingguan, neraca biru, dan masih banyak lagi. Nah, di menu home sendiri ada menu recent. Menu recent ini ya teman-teman. Nah, menu recent ini adalah file-file Excel yang sebelumnya sudah pernah kita buka. Diurutkan dari yang terbaru hingga yang paling lawas di sini. Nah, di sini ada favorites. Favorites adalah file Excel yang kalian pilih untuk menjadi favorites. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar kita tidak perlu mencari scrolling banyak-banyak sehingga memakan banyak waktu. Misalnya seperti ini caranya. Bisa kita langsung pilih bintang seperti ini, atau bisa juga kita dengan cara seperti ini. Add to favorites. Nah, sama saja akan muncul di sini. Seperti itu. Kita beralih ke menu open. Menu open ini kita juga bisa memilih dari yang seperti tadi recent dan yang seperti ini. Hanya kita bisa juga pilih berdasarkan folders yang ada pada PC kita. Dari disk A, folder downloads, disk F, folder documents, dan sebagainya. Atau kita bisa juga pilih dari sini. Terus kita pilih dari folder documents, downloads, musik, pictures, videos, sistem di local disk C, di local disk D, dan lain-lain. Kemudian kita beralih ke sisi kiri juga, tapi yang sebelah bawah. Di sini ada menu account dan option. Nah, account itu isinya ya seperti ini ya teman-teman ya. Jika kalian sudah login, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, akan seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada Office Background. Office Background itu adalah pilihan personalisasi untuk yang ini teman-teman, untuk mengganti yang di sini. Ini
saya ada tampilan buku, pena, dan sebagainya itu karena saya pilihnya yang school supplies. Kalau kita pilihnya yang clouds, secara sederhana dia akan berubah seperti ini. Nah, ini sesuai dengan personalisasi teman-teman aja ya. Kemudian di sini ada Office Theme. Office Theme di sini secara garis besar bagaimana tampilan Microsoft Excel ini teman-teman inginnya. Kalau dark gray akan seperti ini, kalau black akan seperti ini, kalau white akan seperti ini, dan kalau use system setting ini akan menyesuaikan dengan settingan PC teman-teman. Kalau saya sih lebih suka yang colorful begini ya. Nah, sekarang kita langsung saja buka di blank workbook. Nah, tampilan awalnya seperti ini teman-teman. Kita mulai dari sisi kiri terlebih dahulu ya. Nah, pada sisi kiri atas, pojok kiri atas, ini ada Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar itu apa sih? Quick Access Toolbar itu apapun yang paling sering teman-teman gunakan selama menggunakan Excel. Contohnya, ya ini ada menu Save dengan shortcut Ctrl S sebagai shortcutnya. Kemudian ada Undo dan Redo. Bisa kita custom juga sebenarnya. Seperti ini. Nah, bisa kita tambahkan Open. Kita bisa kustomisasi pojok kiri atas itu bisa melalui sini atau dengan melalui seperti ini. Bisa kita pilih di sini. Maaf dari yang sini. Nah, tapi ini tidak akan kita bahas lebih lanjut karena akan memakan waktu banyak ya. Ya, saya berikan contoh kecil saja ya. Salah satu contohnya, misalkan saya pilih pilih apa saja ya. Sebenarnya apa saja terserah ya. Kalau saya di sini lebih misalkan ini menambahkan makros. Caranya menambahkan ini diklik, klik kiri, kemudian pilih add. Nah, kemudian oke. Tambah deh quick access toolbarnya satu view makros seperti itu. Untuk mengaktifkannya kita perlu ke option lagi. Nah, untuk yang ini adalah title bar teman-teman. Title bar itu apa sih? Title bar adalah judul dari file Excel kalian. File Excel yang kalian buka itu apa sih namanya? Apa sih judulnya? Nah, tertampil di sini seperti ini. Berarti ini file Excel-nya bernama book 1. Kemudian di sini ada pula yang namanya window management. Window management itu seperti ini teman-teman. Salah satu contohnya. Ada minimize itu seperti ini. Nah, kemudian ada restore down, restore seperti ini untuk mengecilkan tampilannya. Untuk ada pilihan jadi maximize seperti ini. Kalau ini close. Jadi close ya teman-teman karena kita lagi bikin video tutorial. Nah, kalau yang ini namanya ribbon teman-teman. Ribbon itu kumpulan dari beberapa tab menu. Sedangkan kalau ini, nah kalau ini namanya tab menu teman-teman. Tab menu itu berisikan seperti home, insert, draw, page layout, formulas, data, review, view, dan help. Sebenarnya ini juga bisa kita kustomisasikan lagi ya melalui option seperti yang tadi. Contoh kecilnya seperti ini. Kita klik option. Nah, kita pilih ini customize ribbon. Seperti ini. Misal kita nih ada di sini. Kita pilih developer misalnya ini. Kita pilih oke. Tambah deh di sini. Di antara view dengan help ada tab menu baru yakni developer. Di tab menu ini berisikan ya secara umum seperti makros dan visual basic sih teman-teman ya. Nah, itu kalau tab menu-nya seperti ini. Ada lagi yang namanya turunan dari tab menu yaitu group menu. Group menu itu isinya seperti ini teman-teman. Ya, ini ada clipboard, font, alignment,
number, styles, cells, editing, dan admins. Ini semua clipboard, font, alignment, dan seterusnya itu ada di tab menu home. Nah, seperti itu. Kalau di insert beda lagi teman-teman. Ada tables, ada illustrations, charts, sparklines, filters, dan links. Seperti itu. Nah, kalau yang ini sendiri, yang ada banyak sekali ini. Ini namanya command button, teman-teman. Command button itu tombol-tombol yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah tertentu, teman-teman. Contohnya kita beri contoh seperti ini ya, teman-teman. Di clipboard, misalkan kita tuliskan di sini, saya suka seblak. Nah, misalkan seperti ini, teman-teman. Kita tidak menjalankan fungsi potong, teman-teman. Kita klik, ini tadi sudah kita klik, kemudian kita klik Ctrl X. Shortcutnya bisa Ctrl X, tapi bisa kita pilih di sini. Kemudian kita pilih di mana saja, sel di mana saja. Kemudian kita paste. Nah, seperti ini, teman-teman. Itu salah satu contoh kecilnya. Kita undo saja. Nah, selain itu kita juga akan menjelaskan tentang ini, teman-teman. Nah, ini namanya name box. Name box itu apa sih? Name box itu ya ini sel. Sel itu pertemuan antara kolom dengan baris. Kalau kita kliknya di sini misalkan, sini, maka kita masuk ke sel D3. Tertulis di name box-nya ya D3 juga. Seperti itu. Sedangkan kalau yang ini namanya formula bar, teman-teman. Di sini kita bisa menuliskan rumus apapun atau ya mengedit tulisan apapun, literally apapun sih. Dengan cara misalkan seperti ini. Nama saya Devan Anando. Nah, kita bisa edit juga di sini. Kalau tidak, dengan mengklik di sini kita bisa klik 2. Bisa langsung klik 2 untuk mengeditnya. Atau ya langsung saja klik di sini. Nama saya Devan Sanando. Asal kota Mojokerto. Kita enter. Seperti itu salah satu contohnya, teman-teman. Kemudian kita belajar apa itu kolom, teman-teman. Kolom itu yang berisikan nilai-nilai yang sifatnya vertikal, teman-teman, alias dari atas ke bawah, ya, atau dari yang sifatnya seperti ini, teman-teman. Dilambangkan dengan huruf, teman-teman, A, B, C, D, E, F, G. Seterusnya, kalau sudah sampai Z, biasanya berlanjut ke AA, AB, AC, dan seterusnya. Selain kolom ada yang namanya rows. Rows itu baris, teman-teman. Rows itu alias baris berisikan nilai-nilai yang sifatnya itu horizontal, teman-teman, alias dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Disimbolkan dengan angka. Rows ke-1, rows kedua, rows ketiga, rows keempat, rows alias baris kelima, ke-6, dan seterusnya. Nah, selain kolom dan baris, ada juga yang namanya sel. Seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, sudah kita pelajari sebelumnya, yakni sel adalah pertemuan antara kolom dengan baris. Tertulis di name box ini, jika kita mengklik ke sini, misalnya, maka kita artinya sedang berada di atau sedang mengaktifkan sel G6. Bisa kita lihat di name box ini. Nah, selain sel juga ada yang namanya range, teman-teman. Range itu kombinasi antara beberapa sel. Misalnya dari sini. Ini berarti range F5 hingga range M13. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian untuk yang ini, sini ada ready. Ready ini status bar, teman-teman. Status bar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah contohnya seperti ini. Kalau kita klik dimanapun ya jadinya ready, teman-teman.
Kalau kita klik dua kali, akan berubah menjadi enter. Kita tuliskan apapun misalnya, dan kita enter ready. Tetapi ketika kita klik ulang di sini dua kali, munculnya adalah edit teman-teman. Seperti itu. Nah, ini semua teman-teman, ini namanya worksheet teman-teman. Worksheet adalah lembar kerja yang bisa kita gunakan. Worksheet area lah lebih tepatnya. Worksheet area adalah tempat di mana kita bisa menulis, mengedit, memformulasikan atau apapun itu di lembar kerja kita di worksheet. Nah ini semua satu file Excel ini namanya workbook teman-teman. Workbook itu ya semua itu. Kalau ini namanya worksheet, satu lembar kerja. Untuk menambah lembar kerjanya bisa dengan klik lembar kerja kedua, lembar kerja ketiga, lembar kerja keempat, lembar kerja kelima. Jadi dari satu workbook alias dari satu file Excel itu bisa berisikan beberapa worksheet teman-teman. Seperti itu. Di sini kita juga bisa rename, misalkan laporan harian. Di sini kita bisa tuliskan lagi laporan mingguan. Di sini kita bisa tuliskan laporan bulanan dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah untuk yang ini scroll bar ya teman-teman. Ya simple sih gunanya untuk menggeser-geser nilai, menggeser-geser area worksheet ini. Kemudian di sini ada zooming area teman-teman. Di sini kita bisa zooming. Nah, di sini kita bisa memperbesar tampilan. Jika teman-teman merasa, oh worksheet saya kekecilan nih, nggak kelihatan, atau nggak enak, pusing lihatnya, ya kita zoom aja seperti ini. Atau kita ingin mempresentasikannya ke orang lain, agar orang lain dapat lebih jelas melihatnya, kita zoom saja seperti ini. Atau kita bisa kecilkan seperti ini jika ingin melihat secara keseluruhan. Bisa kita geser-geser melalui settingan ini, tapi juga bisa kita dengan kontrol dan scrolling pada mouse kita masing-masing. Ini saya sedang menekan kontrol plus scrolling yang ada pada mouse saya. Gitu teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk video singkat kali ini saya rasa saya cukupkan untuk ini saja ya, karena fokus kita pada kesempatan kali ini untuk membahas tentang tampilan antarmuka Microsoft Excel, definisi masing-masing fungsinya, masing-masing bagiannya, kemudian apa saja kegunaannya. Secara singkat seperti itu tadi. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar dengan komentar yang sopan tentunya. Jika saya bisa dan saya senggang, maka insya Allah akan saya balas sesegera mungkin. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita akan bahas di video-video berikutnya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk stay tune di channel YouTube saya supaya tidak ketinggalan, maka subscribe ya, dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi atau pemberitahuan terbaru dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.